Saat itu, seorang pria parubaya sedang terbaring lemah di ruang ICU Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung, Jawa Barat. Tubuhnya dipenuhi selang dan kabel, matanya setengah terbuka, seolah melawan waktu. Kondisinya memburuk setiap menitnya, dan keputusan harus segera diambil, operasi. Namun, ada satu kendala yang mengunci harapan itu, darah. Ia membutuhkan transfusi darah dengan segera, atau operasi tak akan pernah bisa dilakukan. Darah itu menjadi syarat mutlak agar nyawanya bisa diselamatkan. Stok darah sangat minim. Ruang ICU mendadak terasa sunyi, tapi mencekam. Suara monitor detak jantung berdetak seperti hitungan mundur menuju kematian. Tim medis saling berpandangan, wajah mereka tegang, dan keluarga hanya bisa menangis di luar ruangan. Waktu seolah mempercepat lajunya. Tubuh pasien mulai dingin, bibirnya membiru. Jika darah tidak datang dalam hitungan menit, bukan ruang operasi yang akan menunggunya, tapi liang lahat. Dokter yang menangani langsung mengambil tindakan. Operasi harus segera dilakukan, dan waktu terus berjalan menuju titik akhir. Namun, saat data donor diperiksa, kenyataan pahit muncul. Stok darah tak mencukupi. Dokter yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi itu ternyata seorang dokter residen muda bernama Priguna Anugrah Pratama. Di balik wajah tenangnya, ada ketegangan yang mulai merayap. Ia tahu, jika tak ada darah dalam waktu dekat, pasien itu tak akan selamat. Dengan langkah cepat namun berat, Priguna menemui penunggu pasien, seorang perempuan muda berusia 21 tahun, anak kandung dari si bapak yang kini terbaring di ambang kematian. Wajah gadis itu pucat, matanya sembab, tapi masih memancarkan harapan yang putus asa. Tanpa membuang waktu, Priguna menawarkan satu-satunya pilihan yang tersisa. Kalau kamu cocok, kamu bisa jadi donor. Ini satu-satunya cara, ayahmu bisa diselamatkan. Hening sejenak. Hanya suara tangisan pelan dan bunyi alat medis dari dalam ICU yang terdengar. Keputusan harus dibuat. Nyawa berada di ujung jarum, dan semuanya kini bergantung pada keberanian seorang anak perempuan kepada ayahnya sendiri. Saat itu, Dokter Priguna tak membuang waktu. Ia tahu, setiap detik sangat berarti. Dengan nada tenang namun tegas, ia meminta si anak perempuan untuk segera melakukan prosedur cross-match bersamanya. Proses pencocokan darah antara pendonor dan penerima, untuk memastikan bahwa darah bisa ditransfusikan tanpa menimbulkan reaksi yang membahayakan. Sebenarnya, Priguna bukanlah dokter yang secara langsung menangani ayah dari gadis itu. Ia adalah dokter residen yang sedang bertugas malam itu, dan bukan bagian dari tim utama yang merawat pasien tersebut. Tapi melihat situasi yang genting, dan waktu yang terus menekan, ia maju sendiri, menawarkan diri untuk mempercepat proses. Biar saya yang bantu cross-match-nya, katanya cepat, penuh inisiatif. Kalau saya langsung dampingi, hasilnya bisa keluar lebih cepat. Saat mendengar tawaran dari Priguna, ia langsung mengangguk. Tak ada ragu, tak ada pertanyaan. Aku mau dok, asal ayah bisa segera ditolong, ucapnya pelan, tapi mantap. Priguna kemudian membawa gadis itu, dengan langkah tergesa namun terarah, menuju sebuah gedung yang dikenal dengan nama Gedung MCHC, tepatnya ke lantai 7. Gedung itu merupakan bangunan baru di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Malam sudah larut, dan lorong-lorong rumah sakit mulai sunyi. Gedung MCHC menjulang megah, tapi belum seluruhnya difungsikan. Lantai-lantainya masih kosong, termasuk lantai 7. Lantai yang seharusnya belum digunakan untuk kegiatan medis apapun. Namun malam itu berbeda. Di balik lampu-lampu yang remang dan lorong yang hening, Priguna membawa gadis itu ke atas, menuju lantai 7 yang belum difungsikan. Suasana di sana begitu sepi. Dinding-dindingnya bersih tapi dingin, catnya masih baru, tak ada suara, tak ada aktivitas. Hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di antara lantai kosong itu. Gadis itu mulai merasa ada yang janggal, tapi ia tetap mengikuti, demi ayahnya. Ia percaya pada sosok dokter muda yang tadi menawarkan harapan.
Gadis itu masih polos, belum curiga apa-apa. Dalam pikirannya, ini semua demi ayahnya. Semua prosedur medis pasti terasa aneh bagi orang awam sepertinya. Priguna berhenti di depan sebuah ruangan bernomor 711. Ia membukanya perlahan, lalu mempersilakan gadis itu masuk. "Silakan ganti bajunya dulu ke baju pasien, ya," ucapnya dengan nada tenang. Ruangan itu kosong, hanya ada tempat tidur pasien, lemari kecil, dan satu kursi di sudut. Baju pasien sudah tergantung di balik pintu. Gadis itu menuruti tanpa tanya, membuka baju harian yang ia kenakan dan mengenakan pakaian longgar berwarna pucat khas rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Priguna masuk kembali dan mulai memasangkan akses intravena di lengan gadis itu. Jarum halus ditusukkan ke pembuluh darahnya, disambungkan ke selang bening yang menjuntai ke samping ranjang. Intravena adalah jalur masuk ke pembuluh darah lewat jarum kecil untuk memberikan obat, cairan, atau mengambil darah. Biasanya dipasang di lengan dan disambungkan ke selang infus. Tujuannya agar pasien tidak perlu ditusuk jarum berkali-kali. Gadis itu hanya mengangguk, masih diam, masih percaya. Setelah akses intravena terpasang di lengan gadis itu, ia mengambil sebuah vial kecil berisi cairan bening, midazolam. Obat ini biasa digunakan untuk menenangkan pasien sebelum operasi, membuat mereka rileks, menghilangkan kecemasan, bahkan bisa menyebabkan kehilangan kesadaran jika dosisnya cukup tinggi. Tanpa banyak penjelasan, Priguna menyuntikkan midazolam ke jalur 4. Cairan itu perlahan masuk ke dalam aliran darah gadis itu. Dingin, tapi tak terasa menyakitkan. Beberapa menit kemudian, efeknya mulai terlihat. Gadis itu mulai merasa berat. Pandangannya buram, pikirannya mengambang. Tubuhnya terasa ringan, mulutnya ingin berbicara tapi kata-kata seperti tertahan di tenggorokan. Suara Priguna menjadi samar, seperti datang dari tempat jauh. "Tenang aja. Ini cuma buat bantu kamu rileks," katanya pelan, seolah meninabobokan. Waktu menunjukkan lewat tengah malam. Lantai 7 masih kosong. Tidak ada suara, tidak ada suster, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara detak jam dan dengusan AC yang mengisi ruang bernomor 711. Dan di sanalah dia, seorang gadis muda, sendirian, mulai kehilangan kesadaran. Setelah gadis itu pingsan tak sadarkan diri, Dokter Priguna dengan ketenangan yang mengerikan, mulai melaksanakan rencananya yang penuh kebejatan. Ia tahu persis bahwa korban tidak akan bisa melawan atau berteriak, karena efek obat bius yang telah ia berikan bekerja dengan sempurna. Priguna, yang seharusnya melindungi dan menyembuhkan, malah memanfaatkan keahliannya untuk melampiaskan hasrat birahinya dengan kejam. Sebagai seorang dokter, ia sudah merencanakan segalanya dengan sangat detail. Ia tahu berapa lama obat bius itu akan bekerja, berapa lama korban akan tetap tak sadarkan diri, dan kapan tepatnya korban akan mulai kembali sadar. Setiap detik berlalu dengan penuh ketegangan, seolah waktu itu sendiri berdiri di antara kengerian yang sedang terjadi. Priguna merasa seolah ia berada di luar hukum, dengan kekuasaan penuh atas tubuh korban yang tak berdaya. Terkadang, ia berhenti sejenak, menunggu untuk memastikan bahwa efek obat bius belum hilang. Setiap kali korban bergerak sedikit, Priguna kembali mengendalikan situasi, memastikan bahwa rencananya berjalan lancar. Dalam keheningan itu, Priguna merasa seolah-olah dia adalah dewa yang bisa mengendalikan nasib seseorang. Namun kengerian yang ia sebarkan tetap menghantui di setiap sudut ruang. Setelah puas dengan aksi bejatnya, ia mencabut senjata kecilnya, melepas kondom pelindungnya, ada cairan sperma tercecer di lantai. Setelah itu, Priguna duduk tenang, menunggu gadis itu untuk sadar, sementara rasa cemas perlahan merayap masuk dalam dirinya. Ketegangan di lorong itu semakin kuat, dan Priguna tetap menunggu, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Sekitar pukul 5 pagi, gadis itu akhirnya membuka matanya. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya terasa lemas,
seolah-olah setiap ototnya tak mampu bergerak. Dunia di sekelilingnya tampak kabur, dan rasanya seperti baru saja terbangun dari mimpi panjang yang aneh. Namun kenyataan ini jauh lebih menakutkan. Efek dari midazolam yang disuntikan oleh Priguna kini benar-benar terasa. Obat penenang yang membuatnya terlelap dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dengan susah payah, dia berusaha duduk, tapi satu hal yang pasti dalam benaknya, ayahnya. Tanpa membuang waktu, meskipun tubuhnya masih terasa lemas, gadis itu memaksa dirinya untuk bangkit. Namun, Dokter Priguna meminta agar dia mengganti pakaian sebelum pergi. Meski masih merasa lemas akibat efek midazolam, gadis itu berusaha untuk berdiri dan menyusuri lorong lantai 7. Langkahnya sempoyongan, tubuhnya terasa berat, dan kepalanya berputar. Dia terus berusaha menjaga keseimbangan, fokus hanya pada satu tujuan, kembali ke ruang ICU tempat ayahnya dirawat. Saat menyusuri lorong, gadis itu mulai merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Rasa sakit yang muncul bukan hanya di tempat suntikan di tangan, tetapi juga vaginanya. Ketika ia buang air kecil, rasa sakit itu terasa pedih, kebas, berdenyut dan berlendir, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Pikiran gadis itu mulai kacau. Apa mungkin, pikirnya, tindakan cross-match kan hanya diambil dari tangan, bukan di tengah selengkangannya. Dia mulai merasa curiga dan ngeri. Jika benar ada yang terjadi padanya saat tak sadarkan diri, maka itu berarti ada yang salah. Sesuatu yang tak seharusnya terjadi, yang pasti melibatkan Dokter Priguna. Ketakutan dan curiganya semakin dalam. Gadis itu akhirnya tak bisa menahan kecurigaannya. Ia menceritakan semuanya kepada ibunya yang sudah berada di sana. Mereka memutuskan untuk melakukan visum ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi, berharap mendapatkan penjelasan. Setelah menjalani pemeriksaan, hasil visum membuatnya terkejut. Dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa ditemukan bekas cairan sperma di area vaginanya, sesuatu yang jelas menunjukkan adanya aktivitas seksual. Gadis itu terkejut dan bingung. Ia sama sekali tidak merasa melakukan hal itu, apalagi tidur dengan seseorang. Selama ini, ia hanya fokus pada ayahnya yang sedang dirawat. Hal ini menambah kecurigaannya terhadap Dokter Priguna, dan kini ia semakin yakin bahwa ada yang sangat salah terjadi selama ia tidak sadarkan diri. Berbekal hasil visum, gadis itu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan menceritakan kronologi sebelum ia kehilangan kesadaran. Setelah itu, dilakukan pengecekan di gedung MCHC lantai 7, sesuai dengan keterangan korban. Saat pengecekan dilakukan, ditemukan bekas cairan sperma yang berceceran di lantai, dalam kondisi sudah kering. Temuan itu membuat semua orang terkejut dan semakin menguatkan kecurigaan terhadap Priguna. Karena laporan sudah masuk ke polisi, segera dilakukan penyegelan di lantai 7. Garis polisi dipasang, menandakan bahwa area tersebut adalah barang bukti dan tidak boleh ada yang lewat. Polisi mulai menyelidiki lebih dalam, memastikan bukti-bukti yang ada dapat mengungkap kejadian yang sebenarnya. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Priguna yang usianya kini 31 tahun, adalah dokter residen yang sedang mengambil pendidikan spesialis anestesi di RSUP Hasan Sadikin. Ternyata adalah peserta program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Anestesi Universitas Pajajaran, Unpad. Sebelum jadi residen, ia menyelesaikan pendidikan S1 dan profesi dokter, koas, di Universitas Kristen Maranatha. Ia lahir pada 14 Juli 1994 di Pontianak, Kalimantan Barat. Namun, yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah ketika tersebar sebuah foto pernikahan Priguna. Foto itu memperlihatkan bahwa ternyata Priguna sudah menikah, dan pernikahannya baru berlangsung sekitar 3 bulan lalu. Dari fotonya, terlihat jelas bahwa pesta pernikahan itu sangat mewah, menandakan bahwa Priguna berasal dari keluarga berada. Bukan hanya itu, istrinya pun terlihat sangat cantik, kontras dengan tindakan gelap yang diduga dilakukannya di balik profesinya sebagai dokter.
Seperti yang sudah kita saksikan di awal cerita video ini, setelah kasus ini terungkap dan kronologinya mulai menyebar, seorang dokter gigi bernama Mirza mendapat kabar langsung dari kakak korban. Kakaknya menginformasikan bahwa Dr. Priguna, pelaku dalam kasus ini, sudah resmi dilaporkan ke Polda Jawa Barat dan perkaranya kini tengah dalam tahap gelar perkara. Mirza kaget saat mendengar kabar tersebut, apalagi saat itu kasusnya belum viral dan belum ramai dibicarakan publik. Dari sebuah akun Instagram Persgram yang fokus pada dunia kedokteran, membagikan informasi mengejutkan. Dokter residen anestesi diduga melakukan ruda paksa terhadap keluarga pasien dengan menggunakan obat bius. Aksi mereka terekam CCTV, sehingga sulit dibantah. Kasus ini pertama kali dilaporkan langsung oleh keluarga korban ke akun tersebut, menjadikannya valid dan autentik. Postingan dari akun tersebut langsung viral, dengan lebih dari 3.000 komentar, 30.000 repost, dan 200.000 likes, menunjukkan betapa hebohnya respons publik terhadap kasus ini. Akhirnya, beberapa hari setelah laporan dibuat, tepatnya pada 23 Maret, polisi langsung bergerak cepat dan menangkap Priguna di apartemen tempat tinggalnya. Saat itu juga, ia langsung dibawa dan diperiksa intensif oleh pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Priguna melakukan tindakan bejatnya dengan menggunakan kondom. Bahkan kondom bekas itu ia bawa pergi untuk menghilangkan jejak. Namun yang paling mengerikan adalah saat penangkapan di apartemennya. Polisi menemukan Priguna dalam kondisi yang benar-benar mengkhawatirkan. Di dalam apartemen yang remang, Priguna tampak linglung, tak karuan, dan wajahnya pucat pasi. Ketika polisi mendobrak pintu, mereka menemukan ia duduk di lantai kamar mandi dengan pergelangan tangan yang berlumuran darah. Pisau kecil tergeletak di sebelahnya, dan mata melotot ketakutan seperti orang yang sudah tak waras. Ia baru saja mencoba mengakhiri hidup dengan menyayat nadi sendiri. Diduga karena tekanan mental yang luar biasa setelah kasusnya terungkap. Darah menggenang di lantai kamar mandi. Polisi segera menghentikan pendarahan dan mengamankan lokasi, sebelum melarikan Priguna ke rumah sakit dalam kondisi nyaris kehilangan kesadaran. Selama masa perawatan, ia dijaga ketat oleh aparat bersenjata, karena selain sebagai tersangka kejahatan berat, kondisinya dianggap berisiko tinggi untuk mencoba bunuh diri lagi. Di sisi lain, yang paling menghantam hati adalah kabar yang datang dari kakak korban. Ayah mereka, sosok yang selama ini menjadi pusat perjuangan dan harapan sang gadis, telah berpulang. Ia meninggal dunia saat korban masih bergelut dalam trauma, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Semua yang dilakukan gadis itu, dari menerima tawaran cross-match hingga dengan polos mengikuti prosedur yang ia kira bisa menyelamatkan ayahnya, ternyata berujung pada tragedi ganda. Bukan hanya tubuh dan jiwanya yang dilukai, tapi juga kehilangan yang paling menyakitkan. Orang yang ingin ia selamatkan, ternyata sudah tiada. Ia tidak hanya menjadi korban dari tindakan tidak manusiawi, tapi juga ditinggalkan oleh satu-satunya alasan kenapa ia rela melalui semua itu. Dan yang tersisa kini hanyalah duka, kehancuran. Akhirnya, setelah cukup stabil, polisi mulai meminta keterangan langsung dari Priguna. Waktu ditanya, kenapa dia bisa melakukan tindakan sekeji itu, padahal baru menikah, punya istri cantik, dan kehidupannya terlihat normal. Jawaban Priguna bikin bulu kuduk merinding. Dengan suara datar, Priguna mengaku kalau dia punya penyimpangan seksual. Dia mengatakan bahwa dia merasa tertarik secara seksual pada perempuan yang tidak sadarkan diri, yang artinya, dia memang punya dorongan nafsu iblis untuk melakukan tindakan saat korbannya tak berdaya. Kelainan ini dikenal dalam dunia medis dengan nama paraphilia, lebih spesifiknya disebut somnophilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap orang yang sedang tidur atau tidak sadar. Ini bukan sekadar penyimpangan biasa, tapi gangguan serius yang bisa muncul akibat kerusakan pada sistem otak yang mengatur empati dan nilai moral. Kelainan ini bisa dipicu oleh trauma otak, efek samping obat-obatan tertentu, atau penggunaan zat terlarang seperti narkoba. Jadi kemungkinan,
Priguna ini sudah lama menyimpan hasrat menyimpangnya, tapi baru berani bertindak setelah punya akses sebagai tenaga medis dan tahu cara membius orang. Pengakuannya membuat penyidik terpukul, karena artinya korban bukan yang pertama, dan bisa saja ada korban lain yang belum berani bicara. Ternyata, gadis itu bukan satu-satunya korban Priguna. Begitu kasus ini mulai mencuat dan media meliputnya, terungkap bahwa ada korban lain yang juga mengalami hal serupa. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi mendapatkan laporan bahwa ternyata Priguna diduga telah memperkosa 2 korban lainnya, yang kali ini bukan dari keluarga pasien, melainkan pasien itu sendiri. Keduanya masih dirawat di rumah sakit yang sama tempat Priguna bekerja, dan belum melapor ke polisi karena masih dalam perawatan medis. Polisi segera mengkonfirmasi identitas kedua korban tersebut dan berencana untuk meminta keterangan lebih lanjut. Namun, mengingat kondisi korban yang masih dalam perawatan, mereka belum bisa memberikan kesaksian secara resmi. Dengan semakin banyaknya korban yang terungkap, polisi khawatir masih ada korban lainnya yang belum berani melapor. Oleh karena itu, pihak kepolisian membuka kesempatan bagi siapa saja yang merasa menjadi korban Priguna untuk segera melapor, dengan harapan dapat menggali lebih dalam dan mengungkap kebenaran sepenuhnya. Pelaku, Priguna Anugrah Pratama berusia 31 tahun yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang gadis penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung, kini terjerat dalam jaring hukum yang tak terelakkan. Kasus ini telah mengguncang dunia medis dan masyarakat umum, mengingat pelaku bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang tenaga medis yang sedang menjalani pendidikan spesialis di rumah sakit ternama tersebut. Bagaimana mungkin seorang yang dipercaya untuk menyelamatkan nyawa pasien, justru melakukan tindakan keji seperti itu? Pertanyaan ini menggelayuti pikiran banyak orang. Keberanian korban untuk melaporkan perbuatannya telah membuka tabir kegelapan yang selama ini tersembunyi. Setelah kasus ini mencuat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jabar, dengan cepat turun tangan. Mereka mengungkapkan bahwa tersangka kini terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, suatu undang-undang yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan seksual. Ancaman hukuman yang dihadapi pelaku bukanlah hal yang sepele. Pasal 6C dari undang-undang ini mengatur bahwa pelaku bisa dijatuhi hukuman maksimal 12 tahun penjara, sebuah hukuman yang sangat berat dan pantas bagi siapa saja yang berani melakukan kejahatan sekeji ini. Tidak hanya itu, penyidikan yang sedang berlangsung semakin memperburuk posisi pelaku, karena adanya dugaan bahwa perbuatannya ini bukanlah yang pertama. Beberapa korban lainnya yang diduga menjadi korban aksi bejatnya juga mulai bermunculan, menambah deretan panjang kejahatan yang dilakukannya. Dengan setiap bukti yang terungkap, kengerian dari tindakan pelaku semakin jelas. CCTV yang merekam aksi keji di rumah sakit tersebut, laporan medis yang menunjukkan adanya kekerasan seksual, serta kesaksian dari korban yang mengguncang, semua mengarah pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Pelaku adalah sosok yang menyembunyikan sisi gelapnya di balik profesi mulia yang seharusnya ia jalani. Kisah ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya untuk selalu menuntut ilmu agama, karena ilmu agama adalah landasan yang akan membimbing kita menuju jalan yang benar. Ilmu dunia memang penting, namun tanpa ilmu agama, kita bisa tersesat dalam kehidupan. Ilmu agama mengajarkan kita untuk menjaga moralitas, menghargai hak orang lain, dan memahami batasan-batasan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ketika seseorang hanya fokus pada ilmu dunia tanpa didasari oleh pengetahuan agama, maka ia bisa terjerumus pada perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kejahatan yang terjadi dalam cerita ini adalah contoh nyata betapa pentingnya menjaga akhlak dan hati, serta menghindari keinginan yang dapat menghancurkan hidup dan kehidupan orang lain. Menuntut ilmu agama dengan sungguh-sungguh akan membantu kita menjaga diri, menjaga niat, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang pada akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.